Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMK Tegung yang Bapak banggakan, pada pertemuan kelima pelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas. Yang kedua gerak ini adalah merupakan contoh dari gerak lurus berubah peraturan. Mari kita pelajari gerak jatuh bebas. Ini yang pertama. Gerak ini adalah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud dalam gerak jatuh bebas di dalam fisika ini kita batasi pada anggapan bahwa gesekan udara tidak ada atau diabaikan. Sehingga apa akibatnya anak-anak? Kalau gaya gesekan udara ini diabaikan, maka kita berikan contoh misalnya sehelai bulu ayam yang ringan dijatuhkan bersama-sama dengan sebongkah batu yang besar, maka jatuhnya akan bersamaan dan nyampe ke tanah pun juga akan bersamaan. Ini akibat dari gaya gesekan udara yang ditiadakan. Namun di dalam kehidupan kita secara umum, maka gaya gesekan udara ini tidak bisa kita abaikan, kecuali kalau kita masuk ke dalam suatu lingkungan yang khusus, misalnya di lab yang ada alatnya untuk meniadakan gaya gesekan udara. Jadi itu pemikiran atau karakteristik dari gerak jatuh bebas. Yang pertama, meniadakan gaya gesekan udara, sehingga massa benda maupun bentuk benda ini tidak berpengaruh pada saat benda itu mengalami gerak jatuh bebas. Kemudian percepatan yang dialami oleh benda ini besarnya kira-kira 9,8 meter per sekon kuadrat, atau kalau dibulatkan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita coba menghitung seberapa besarkah peningkatan kecepatan akibat dipercepat oleh percepatan gravitasi pada benda yang jatuh bebas. Jadi, ini yang ada di gambar anak ini menjatuhkan benda. Nah, benda yang jatuh ini akan dipercepat oleh siapa? Oleh percepatan gravitasi, karena ada medan gravitasi bumi. Nah, ini karena dipercepat, maka berapa peningkatan kecepatannya setiap detik? Yang tadi sudah kita tuliskan di karakteristik yang di awal, bahwa pertambahan kecepatan setiap detiknya yang disebut dengan percepatan, nilainya adalah 10 meter per sekon setiap detiknya. Nah, mari kita lihat di sini. Jadi benda yang jatuh bebas kecepatannya akan bertambah kurang lebih 10 meter per sekon dalam setiap detiknya. Jadi maksudnya apa? Pada detik pertama pergerakan kecepatannya 10 meter per sekon. Detik kedua bertambah 10 menjadi 20. Detik ketiga 30 meter per sekon. Detik keempat 40 meter per sekon, dan seterusnya. Perhatikan animasi di samping. Nah, ini perhatikan pertambahan kecepatannya. Nah, itu 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 meter per sekon dalam 7 detik atau 7 sekon. Nah, itu ya. Jadi itu adalah peningkatan kecepatannya bertambah sebanyak 10 meter per sekon setiap detiknya. Nah, kemudian berapa jauhkah benda mengalami perpindahan posisi akibat mengalami percepatan gravitasi?
kita lihat dulu dalam perhitungan ini, kita bisa memakai persamaan X sama dengan V0 kali T ditambah setengah G T kuadrat. X ini menunjukkan perpindahannya, ya. V0-nya kecepatan awal, T-nya waktu gerak, ditambah setengah G percepatan gravitasi, dan T-nya kecepatan di kuadrat. Maaf, T-nya adalah waktu yang dikuadratkan. Itu ya. Saat akan jatuh, kecepatan awal benda ini adalah 0. Nah, jadi ciri dari gerak jatuh bebas itu adalah kecepatan awalnya sama dengan 0. Ini harus diingat-ingat anak-anak ya. Jadi benda yang kita katakan jatuh bebas, cirinya kecepatan awalnya sama dengan 0. Karena kecepatan awalnya sama dengan 0, V0 ini kita ganti dengan angka 0, 0 kali T ya sama dengan 0, sehingga kita bisa menghitung berapa jauhkah benda mengalami pergerakan setelah waktu tertentu. Itu kita bisa menggunakan persamaan X sama dengan setengah kali G kali T yang dikuadratkan. Nah, mari kita perhatikan berapa jauh dari awal jatuh pada saat benda sudah bergerak atau jatuh selama 1 detik. Maka kita masukkan angka satunya ini untuk mengganti T kuadratnya menjadi 1 kuadrat sama dengan 1, maka X sama dengan setengah kali 10 sama dengan 5 kali 1 sama dengan 5 meter. Artinya pada saat benda ini jatuh selama 1 detik, benda ini sudah berada 5 meter dari titik awal jatuh. Demikian juga dengan pada saat benda sudah jatuh selama 2 detik, maka T-nya tadi kita ganti dengan angka 2 yang dikuadratkan menjadi 4. 4 ya, jadi setengah kali 10 kali 4 sama dengan 20 meter. Ya, itu ya. Jadi selama benda itu mengalami jatuh bebas itu selama 2 detik, maka benda ini sudah bergerak sejauh 20 meter dari titik awal jatuhnya. Nah, itu dengan perhitungan yang sama, pada saat benda sudah jatuh selama 5 detik, maka benda itu sudah menempuh jarak 125 meter. Nah, seperti itu. Kira-kira paham ya? Jadi bisa kita bayangkan jatuh ini mempunyai kecepatan yang luar biasa dan jaraknya pun, jarak tempuhnya juga sangat cepat. Bayangkan hanya 5 detik sudah menempuh jarak 125 meter. Ya. Berikutnya kita bahas sekarang gerak vertikal ke atas. Yang sudah Bapak ceritakan di awal, ini merupakan contoh lain dari gerak lurus berupa beraturan yang sering dijumpai. Saat kita melempar benda ke atas, maka sebenarnya benda tersebut mengalami perlambatan akibat medan gravitasi. Nah, ini pada saat anak ini melempar benda ke atas, atau kita melempar benda ke atas, maka benda ini pertamanya cepat kita lempar. Namun lama-lama kecepatannya ini akan turun. Dan pada suatu titik tertentu benda ini sudah tidak bisa naik lagi. Nah, itu yang kita sebut dengan titik tertinggi, dan pada saat itu kecepatan benda adalah sama dengan 0 ya. Jadi di titik tertinggi kecepatan benda tersebut sama dengan 0. Ini hanya gambarnya tidak bisa kembali. Ya, makin lama ya harusnya kembali ya.
Kemudian apakah persamaan yang berlaku pada gerak vertikal ke atas? Nah ini sama saja dengan persamaan pada GLBB. Ada VT, ada V0, kemudian ada percepatan gravitasi dan ada waktunya. Hanya yang membedakan ini G-nya atau percepatan gravitasi bernilai negatif. Begitu juga dengan yang ini G-nya juga bernilai negatif. Jadi persamaannya sama. Begitu ya. Nah, mari kita coba untuk mengerjakan contoh soal ini dengan pemahaman yang sudah kita dapat. Nah, ini kita coba. Sebuah kelapa jatuh bebas dari sebuah pohon yang tinggi. Nah, kalimat jatuh bebas meskipun tidak tertulis di dalam soal, kalian harus tahu bahwa kecepatan awalnya sama dengan 0. Saya lanjut. Setelah 2 detik, kelapa tadi menyentuh tanah. Ya, maka T-nya, ini isyaratnya, waktunya adalah 2 detik. Diketahui percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka hitunglah kecepatan kelapa pada saat menyentuh tanah. Jadi pada saat menyentuh tanah itu berapa kecepatannya, kita hitung. Jangan langsung memilih, jangan melihat jawabannya apa. Yang penting kita bisa menghitung dulu ya. Mari kita hitung dulu di sini. Nah, karena kita yang ditanyakan adalah kecepatan pada saat kelapa akan menyentuh tanah, maka yang dimaksud adalah kecepatan akhir. Vt sama dengan V0 plus G kali T. Tidak ada kuadrat ya, ingat ya. Tidak ada kuadrat. Karena ini hanya menghitung kecepatan akhir. Nah, ini berasal dari konsep percepatan yang pada pelajaran GLB yang lalu. Ya, ingat, tanpa ada keterangan di atas, kalian sudah bisa menemukan V0 sama dengan 0. Dari mana V0 sama dengan 0? Dari keterangan jatuh bebas. Gitu ya. Jadi jatuh bebas itu maksudnya atau ciri khasnya adalah kecepatan awalnya sama dengan 0. Ditambah G-nya berapa? 10 meter per sekon kuadrat dan waktunya adalah 2 sekon. Maka tinggal kita mengalikan 10 kali 2 sama dengan 20 meter per sekon. Inilah kecepatan akhir buah kelapa tadi sebelum menyentuh tanah. Mudah-mudahan paham ya anak-anak ya. Tidak usah melihat jawabannya ini, jawaban caranya ini. 20 ya kalian pilih yang 20. Nah, ini kemungkinan salah ketik saja ya. Kita lanjut. Ini. Sebuah bola tenis dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, ini kalian juga harus paham. Dilempar ke atas dengan kecepatan. Pasti kecepatannya ini yang kita sebut dengan kecepatan awal. Ya. Kenapa? Karena pada saat kita melempar itu kita memberikan kecepatan awal kepada benda. Sehingga bendanya ini meninggalkan permukaan bumi dalam beberapa detik saja. Karena medan gravitasi selalu menarik benda-benda ya ke permukaan bumi. Seperti itu ya. Jadi anak-anak harus paham di sini bahwa gerakan vertikal ke atas dengan kecepatan maksudnya adalah kecepatan awal. Kemudian ini diketahui bahwa percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya berapa tinggi maksimum yang dicapai bola tenis tersebut. Nah, ini
tanpa ada keterangan apapun lagi di sini, karena ada jenis gerak vertikal ke atas, maka kalian sudah harus ingat bahwa kecepatan akhir dari gerak ke atas ini adalah sama dengan 0. Di mana dia? Yaitu pada titik tertinggi, seperti yang tadi ditampilkan pergerakan anak tadi, ya, di animasinya. Jadi itu yang perlu kita ingat. Jadi gerak vertikal ke atas yang diingat-ingat adalah kecepatan akhirnya sama dengan 0, dan itu di mana? Yaitu di titik tertinggi. Mari kita lihat jawabannya. Nah, ini tidak usah dilihat ABC-nya dulu, maka caranya ini. Kalian boleh memakai rumus yang langsung VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GS. Itu boleh ya. Atau min 2GX. Nah, itu boleh. Atau kita jabarkan dulu seperti ini. Kita cari waktunya dulu dengan menggunakan persamaan VT sama dengan V0 min G kali T. Nah, ini yang tadi Bapak jelaskan bahwa kecepatan akhir pasti sama dengan 0. Itu pada gerak vertikal ke atas. Ya. Kemudian V0-nya adalah 20 meter per sekon. Kita pada saat awal pelemparan memberikan kecepatan awal. Percepatan gravitasinya 10, tapi karena menghambat pergerakan ke atas berarti diberi tanda negatif. Maka perpindahan ini yang negatif tadi kita pindah ke ruas yang satunya menjadi bertanda positif. Berarti 10T sama dengan 20, maka T sama dengan 20 dibagi 10 sama dengan 2 sekon. Nah, karena sudah diketahui T-nya 2 sekon, maka bisa langsung kita gunakan persamaan X sama dengan V0 kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Ya. V0-nya kita masukkan kecepatan awal 20 meter per sekon, waktunya hasil perhitungan 2 dikurangi setengah G-nya nilainya adalah 10 dan waktunya tadi juga hasil perhitungan 2. Nah, anak-anak cara menghitung ini seperti yang aturan matematika, yaitu yang perkalian ini didahulukan. Jadi sini 20 kali 2. Ini kalikan dulu sama dengan 40. Setengah dikali 10 sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20. Baru setelah itu kita kurangkan menjadi 20 meter. Nah, inilah 20 meter ini adalah merupakan titik tertinggi atau titik maksimum yang dicapai bola tenis tersebut. Ya, saya kira demikian contoh yang bisa Bapak berikan. Mudah-mudahan ini mendasari kalian di dalam mengerjakan tugas pertemuan kelima. Namun kalau kalian kurang, bisa juga membrowsing keterangan-keterangan yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.